Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Afan Zaki dari Sistem Informasi Reguler 6A. Kali ini saya akan memaparkan dari proposal saya, yaitu evaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COVID versi 5.0. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Latar belakangnya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan merupakan salah satu dinas yang ada pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan TI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan sudah digunakan dengan adanya website Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan yang beralamat www.dkp.sumsopprov.go.id. Permasalahan dari adanya website tersebut itu terdapat kelemahan-kelemahan seperti bentuk yang sederhana sehingga menimbulkan kesan kurang menarik, kurang optimal informasi yang didapatkan oleh masyarakat karena belum adanya informasi khusus tentang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, merumuskan masalah yaitu bagaimana mengevaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COVID versi 5.0. Batasan masalahnya, agar pembahasan lebih terarah, maka membatasi permasalahan pada mengevaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COVID versi 5.0 hanya pada website Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COVID versi 5.0. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Diharapkan dengan tersedianya mengevaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COVID versi 5.0 untuk mengetahui informasi tata kelola teknologi informasi yang baik. Selanjutnya, menjadi sumber pembelajaran untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang komputer yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, ke kajian pustaka. Adapun landasan teori yaitu IT governance. IT governance memiliki peran yang penting dalam memberikan keunggulan dalam persaingan di dunia usaha. IT governance mengintegrasikan dan menginstitusikan praktek yang baik untuk memastikan bahwa TI mendukung tujuan usaha. IT governance memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari informasinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan peluang, dan mendapatkan keuntungan kompetitif. Selanjutnya, computer auditing. Computer auditor bisa merupakan bagian dari internal auditor atau auditor independen. Macam-macam skenario dapat digunakan untuk mengorganisasi teknik-teknik auditing komputer, yaitu seperti pengauditan dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu auditing around the computer, auditing through the computer, dan auditing with the computer. Selanjutnya, audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur TI secara menyeluruh. Ada beberapa aspek yang diperiksa pada audit teknologi informasi. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability, sistem, reliability, efisiensi, confidentiality dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses, memodifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Selanjutnya, auditor. Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melanjutkan audit atas laporan keuangan. Selanjutnya ada auditi. Auditi adalah orang yang diaudit oleh auditor, mempunyai tanggung jawab menyiapkan personel
terkait untuk memberikan informasi mengenai lingkup yang diaudit, menunjuk personil yang bertanggung jawab mendampingi auditor selama pelaksanaan audit. Selanjutnya ada COBIT. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani gap di antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. COBIT berorientasi pada bagaimana menghubungkan tujuan bisnis dengan tujuan TI, menyediakan metrik dan maturity model untuk mengukur pencapaiannya, dan mengidentifikasi tanggung jawab terkait bisnis dan pemilik proses TI. Adapun penelitian sebelumnya yaitu dari penelitian dilakukan oleh Falahah pada tahun 2006, yaitu perencanaan tata kelola teknologi informasi berdasarkan framework COBIT, studi kasus pada Direktorat Metrologi. Dan dari Windari pada tahun 2011, audit teknologi informasi menggunakan COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, untuk mengetahui kinerja akuntansi berbasis teknologi informasi pada PT Salim Infomas Pratama Tbk. Selanjutnya waktu penelitian. Penelitian mengevaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COBIT versi 5 yang akan dilakukan mulai bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022. Selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosesor Intel Core Duo, RAM 1 GB, hard disk 80 GB, monitor SVGA color, CDRW Room 52X printer, keyboard, mouse, Microsoft Windows XP atau sesuai dengan kebutuhan, dan Microsoft Word XP. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada metode observasi. Dalam hal ini yang akan dilakukan adalah melihat serta mempelajari permasalahan tentang mengevaluasi penerapan teknologi informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menggunakan pendekatan framework COBIT versi 5. Selanjutnya ada metode studi pustaka. Metode yang dilakukan adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, internet yang erat kaitannya dengan objek permasalahan. Selanjutnya ada metode pengembangan perangkat lunak. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan audit sistem informasi meliputi yang pertama penentuan ruang lingkup dan tujuan audit sistem informasi. Kedua ada pengumpulan bukti, di mana ada wawancara untuk mengetahui proses bisnis yang ada di perusahaan, observasi untuk pemrosesan dan pengkonfirmasian hasil dari wawancara, serta identifikasi dokumen-dokumen yang perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada pengumuman bukti pendukung melalui penentuan data-data yang diaudit sesuai dengan kriteria dan tujuan audit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan. Metode pelaksanaan audit sistem selanjutnya itu adalah pelaksanaan uji keputusan. Keempat itu perhitungan nilai maturity level. Kelima itu penyusunan temuan, dan yang terakhir penyusunan rekomendasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.